Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriko dengan nomor BP 1810951010 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi yaitu transformasi Z. Baiklah, transformasi Z adalah suatu transformasi yang mengubah sinyal waktu diskrit ke dalam bentuk kompleks dalam domain frekuensi, berguna untuk menyelesaikan persamaan beda difference equation. Hal ini serupa dengan kegunaan transformasi flash, tetapi berlaku untuk sinyal dan sistem diskrit. Selanjutnya, ini merupakan dari definisi ataupun rumus dari transformasi Z langsung, mana XZ-nya sama dengan sigma tak hingga menuju N min tak hingga, di mana X dalam kurung N sama dengan Z pangkat min N. Ini merupakan contoh dari transformasi Z langsung. Contoh satunya itu dapat kita lihat ini bagian A, X1 dalam kurung N sama dengan dalam kurung 1, 2, 5, 7, 0,1. Dan selanjutnya ada yang bagian B nya, ada X2 nya dalam kurung N sama dengan min 1, 2, 5, 7, 0, dan 1. Ini merupakan jawaban dari persoalan sebelumnya. Dapat kita lihat itu untuk bagian A, X1 dalam kurung Z menghasilkan nilai 1 ditambah 2Z pangkat min 1 ditambah 5Z pangkat min 2 ditambah 7Z pangkat min 3 ditambah Z pangkat min 5. Dan selanjutnya untuk di bagian B, jawabannya itu ada X2 nya dalam kurung Z sama dengan Z pangkat 2 ditambah 2Z pangkat 1 ditambah 5 ditambah 7Z pangkat min 1 ditambah Z pangkat min 3. Sifat-sifat dari transformasi Z. Ada yang pertama itu linear, penggeseran waktu, perkalian dengan waktu, pembalikan waktu, perkalian dengan A pangkat N, teorema nilai awal, dan teorema nilai akhir. Ini merupakan sifat pertama dari transformasi Z, yaitu linear, di mana Z dalam kurung A1 X1 dalam kurung N ditambah A2 X2 dalam kurung N kurung, di mana A1 X1 sama dengan A1 X1 dalam kurung Z ditambah A2 X2 dalam kurung Z. Ini merupakan contoh dari sifat linear pada transformasi Z, di mana contohnya itu jadilah nilai Z dari X dalam kurung N untuk U dalam kurung N ditambah 0,9 pangkat N U dalam kurung N. Ini merupakan jawaban dari soal di atas. Dapat kita lihat itu hasil akhirnya itu Z pada Z dikurang 1 ditambah Z pada Z dikurang 0,9 menghasilkan nilai itu 2Z pangkat 2 dikurang 1,9 Z pada dalam kurung Z kurang 1 dalam kurung Z dikurang 0,9. Dimana untuk mencari nilai hasil akhir ini kita dapat lihat itu dengan menyamakan penyebut dari persamaan yang dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Selanjutnya sifat yang kedua itu mengenai penggeseran waktu. Dengan rumus akhirnya itu Z dalam kurung X dalam kurung N dikurang K tutup kurung sama dengan Z pangkat min K X dalam kurung Z ditambah X dalam kurung min K ditambah Z pangkat min 1 X dalam kurung min K tambah 1 ditambah titik dengan ditambah hasil akhirnya itu tambah Z dikurang pangkat min K tambah 1 X dalam kurung min 1. Untuk selanjutnya itu sifatnya mengenai penggeseran waktu lanjutan. Di sini disajikan langsung contohnya itu carilah transformasi Z dari X dalam kurung N sama dengan U dalam kurung N tambah 2. Ini merupakan jawaban yang dapat kita lihat.
dengan memastikan hasil akhirnya itu Z per Z dikurang 1. Untuk sifat selanjutnya merupakan perkalian dengan waktu. Dengan Z dalam kurung N dalam kurung N, X dalam kurung N tutup kurung dengan sama dengan min Z D per dz dalam kurung X dalam kurung Z tutup kurung. Disebutkan langsung contohnya, itu ditentukan transformasi Z dari X dalam kurung N sama dengan N dikali U dalam kurung N. Ini jawabannya. Dengan hasil akhirnya itu min Z dalam kurung min 1 per Z dikurang 1 pangkat 2 tutup kurung. Dan hasilnya itu Z dalam kurung Z kurang 1 pangkat 2. Untuk sifat selanjutnya ada pembalikan waktu. Dengan Z dalam kurung X dalam kurung min N tutup kurung sama dengan X dalam kurung 1 per Z. Ini merupakan contoh dari sifat dari pembalikan waktu yang dimana tidak transformasi Z dari X dalam kurung N sama dengan U dalam kurung min N. Dapat kita lihat ini merupakan hasil akhirnya, mana Z pangkat min 1 pada Z pangkat min 1 dikurang 1 menghasilkan nilai 1 per 1 dikurang Z. Selanjutnya, sifat selanjutnya itu mengenai perkalian dengan A pangkat N. Dengan rumusnya itu Z dalam kurung A pangkat N X dalam kurung N tutup kurung sama dengan X dalam kurung Z per A. Dapat kita lihat contohnya, itu tentukanlah transformasi Z dari X dalam kurung N sama dengan 0,8 pangkat N U dalam kurung N. Jawab. Ini merupakan jawaban dari contoh di atas. Dapat kita ketahui mana sama dengan Z per 0,8 pada Z per 0,8 dikurang 1 dengan hasil akhirnya itu Z per Z dikurang 0,8. Sifat selanjutnya itu teorema nilai awal. Itu dengan rumusnya jika Z dalam kurung X dalam kurung N tutup kurung sama dengan X dalam kurung Z, maka X dalam kurung 0 sama dengan limit Z menuju tak hingga X dalam kurung Z X dalam kurung Z. Tentunya merupakan contoh dari sifat teorema nilai awal. Itu contohnya itu tentukanlah nilai awal X dalam kurung 0 jika XZ sama dengan Z per Z dikurang 0,9. Untuk menjawabnya itu X0 sama dengan limit X dari Z menuju tak hingga dalam kurung Z sama dengan limit Z menuju tak hingga Z pada Z dikurang 0,9 menghasilkan nilai 1. Selanjutnya, teorema nilai akhir. Dengan rumus jika Z dalam kurung X dalam kurung N sama dengan X dalam kurung Z, maka limit X dalam kurung N dengan N menuju tak hingga sama dengan limit Z dikurang dalam kurung Z kurang 1 X kali Z dengan Z menuju 1. Untuk sifat yang terakhir ini dapat kita lihat itu tentukanlah nilai akhir dari X tak hingga jika X Z sama dengan Z pada Z dikurang 0,9. Jawabnya itu limit X dalam kurung N dengan N menuju tak hingga sama dengan limit Z dikurang 1 X dalam kurung Z dengan Z menuju 1. Limit Z dikurang 1 dengan Z menuju 1 dengan dikali Z per Z dikurang 0,9 dengan menghasilkan nilai sama dengan 0. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya mengenai transformasi Z. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.